Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita sekarang berada di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian rutin, yaitu mengkaji bersama-sama kitab Bulughul Maram. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan beliau, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, masih tetap dalam bab wudu, kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabiri, dan dari Jabir ibni Abdillah bin Abdillah radhiya, semoga meridhoi Allah wa Allah ta'ala maha tinggi Allah, anhuma dari keduanya, yaitu dari Jabir bin Abdillah dan Abdillah, fi sifati hajin nabi, dari sifat hajina, fi sifati hajin nabi, dari sifat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u, memulailah kalian, bima, dengan sesuatu, bada'a, yang memulai Allah bihi, dengan ma. Akhraja, telah mengeluarkan akan hadis an-Nasa'i wa Nasai, hakadha, lafaz seperti ini, bilafdil amri, dengan lafaz amar, wa huwa inda Muslim, dia, maksudnya lafaz amar tersebut di sisi Imam Muslim, bilafdil khobar, dengan lafaz khobar. Kalau ini menggunakan fi'il amar, yaitu ibda'u, memulailah kalian, sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz khobar atau lafaz berita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari pengarang kitab Bulughul Maram ini memasukkan ini dalam kitab bab wudu adalah kita hendaknya melakukan wudu sesuai dengan perintah Allah dan suri tauladan Rasulullah, yaitu memulai dari apa yang telah dimulai oleh memulai sesuatu, yaitu cara wudu dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul tidak melakukan sesuatu tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan wudu harus mengikut sesuai dengan apa yang diajarkan atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tertib, yaitu tertib tata cara wudu, tertib sifat wudu, mulai dari mulai dari mencuci tangan sampai dengan mencuci kaki, mencuci telapak tangan, mencuci telapak tangan, kemudian membaca bismillah, baru kemudian memulai wudu sampai membasuh telapak kaki, membasuh kaki sampai mata kaki. Sehingga, tapi ini pun menimbulkan polemik, maksudnya ikhtilaf, karena sebagian ada yang mengatakan harus sesuai dengan runtutannya, tetapi sebagian lagi tidak harus sesuai, yang penting terbasuh semua. Mari kita lanjut.
Wa anhu, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu semoga meridhoi Allah anhu, dari Jabir, qala berkata Jabir, kana adalah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu'a, apabila berwudu Nabi, adaro meratakan Nabi alma'akan air ala mirfaqoihi atas kedua sikunya. Atas kedua sikunya Nabi. Akhraja telah mengeluarkan akan hadis ad-Daruqutni bi isnadin dengan sanad dhaifin yang dhaif. Hadis ini dhaif, tetapi ada beberapa hadis yang menguatkan bahwa ketika Nabi berwudu, Nabi itu membasuh tangan sampai ke siku. Seperti yang dalam pembahasan sebelumnya yang sudah saya jawab, ada beberapa pertanyaan terkait membasuh siku, bahwa ini juga menimbulkan ikhtilaf apakah siku termasuk dibasuh atau enggak, karena di situ ada huruf ilah. Ilah itu artinya batas, ilah itu artinya sampai, bisa termasuk di dalamnya dan tidak, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga meridhoi Allah taala maha tinggi Allah, anhu dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu, liman bagi orang, lam yadkur yang tidak menyebut orang, ismallahi nama Allah, alaihi atas Allah, alaihi atas orang. Akhraja telah mengeluarkan wa akan hadis Ahmadu Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, bi isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Hadis ini sanadnya lemah, tetap hadis ini menjelaskan tentang tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah pada saat memulai wudu. Kalau orang yang berpegangan terhadap hadis ini, memang hadis ini lemah, tetapi ada beberapa hadis yang menguatkan, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa wajib hukumnya membaca basmalah, sedangkan yang lain tidak. Jadi sebelum memulai wudu, yaitu membasuh telapak tangan, kemudian membaca basmalah. Nah, di sini dasarnya ini. Baru kemudian berkumur-kumur. Walid Tirmidzi, dan untuk Imam Tirmidzi, an Sa'idi dari Sa'id ibni Zaid bin Zaid, wa Abi Sa'id dan Abi Sa'id, nahwuhu seperti hadis tersebut di atas. Qala berkata Ahmad la yathbutu, tidak menetapi fi di dalamnya syai'un. Hadis ini sama menjelaskan tentang perintah membaca basmalah sebelum memulai wudu. Wa an Tolhata, dan dari Tolha ibni Musyarrifin bin Musyarrif, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Tolha bin Musyarrif, qala berkata Tolha bin Musyarrif, ra'aitu melihat saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafsilu memisah Rasul, bainal madoti di antara berkumur-kumur, wal istinsyaqi dan menghirup air ke dalam hidung. Akhraja telah mengeluarkan akan hadis Abu Dawud bi isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Hadis ini menjelaskan tentang wudu Nabi, di mana Nabi memisah ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, yaitu mengambil air untuk berkumur-kumur, kemudian dibuang, kemudian mengambil air lagi untuk beristinsak, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Akan tetapi hadis ini lemah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, ada yang nanya, sudah saya jawab bahwa yang lebih kuat, ini menurut saya secara pribadi,
dengan berbagai pendapat, merujuk berbagai dasar hadis dan pendapat beberapa ulama, maka Nabi melakukan berkumur-kumur dan beristinsak, menghirup air ke dalam hidung itu menggunakan satu tangan. Yaitu sekali ambil, sebagian untuk berkumur-kumur, sebagian untuk menghirup air ke dalam hidung. Wa an aliin, dan dari Ali radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Ali, fi sifatil wudu'i, di dalam sifat wudu. Tsumma tamat mado, kemudian Nabi berkumur-kumur. Tsumma tamat mado, kemudian berkumur-kumur, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastansaro, dan kemudian menyemprotkan atau ke dalam menyemprotkan air dari hidung, salasan 3 kali, minal kafi, dari telapak tangan, alladzi, telapak tangan, ya'khudhu, yang mengambil, minhu, dari telapak tangan, alma, air, akhraja, telah mengeluarkan, akan hadis Abu Dawud wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung menggunakan satu telapak tangan. Jadi sebagian untuk berkumur-kumur, sebagian untuk menghirup air ke dalam hidung, sebagaimana penjelasan sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh ya, saya ingatkan lagi, bagi yang mau nanya nanti bisa menulis pertanyaannya kemudian dikirim ke depan. Wa an Abdillah, dan dari Abdillah bin Zaid fi sifatil wudu'i, di dalam sifat wudu, di dalam sifat wudunya Nabi. Tsumma adqala, kemudian memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadahu, tangannya Nabi, famat madho, maka beliau berkumur-kumur, wastansaqo, dan menyemprotkan ke dalam hidung, min kafin, di dalam satu telapak tangan, wahidin, yang satu, yaf'alu, berbuat Nabi dzalika, yang demikian itu, salasan 3 kali, muttafaqun, telah disepakati alaihi, atas hadis. Yaitu hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekali lagi, hadis ini memperkuat hadis yang sebelumnya bahwa Nabi berkumur-kumur dan beristinsak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, itu dengan menggunakan satu tangan, satu telapak tangan yang sama, sebanyak 3 kali. Jadi sebagaimana penjelasan sebelumnya, inilah yang terkuat karena hadisnya sahih dan didukung oleh beberapa hadis yang saling memperkuat. Kita lanjut. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Anas, qala, berkata Anas, ro'a, melihat, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan, akan seorang laki-laki, wa fi qadamihi, dan di dalam kakinya, rajul mislu dhufri, seperti kuku, lam yusib, yang tidak mengenahu akan kuku, al-ma'u, air. Faqala, maka bersabda Nabi, irji, kembalilah kamu, fa'aksin, maka perbaikilah wudu'aka, wudu kamu. Akhraja, telah mengeluarkan Abu Dawud wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan tentang pada saat Nabi melihat seorang laki-laki selesai wudhu, kemudian Nabi melihat ada di kakinya itu salah satu kukunya, atau ada di kakinya itu sebesar kuku yang tidak terkena air. Maka Nabi memerintahkan untuk
kembali berwudu lagi. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika wudu kita harus meratakan, kita harus benar-benar meratakan sampai terkena semua anggota wudu. Jadi jangan sampai ada yang tersisa. Makanya misalnya kalau terkena pulpen, tinta dan lain sebagainya, biasanya sampai harus dibersihkan dulu baru wudu, karena khawatir tidak terkena. Apalagi di kuku itu agak susah, maka harus dibersihkan dulu sehingga air terkena. Nah, ini yang ibu-ibu juga biasanya ada yang namanya kosmetik waterproof yang nggak bisa tembus air. Nah, maka tidak sah wudunya. Karena apa? Mukanya tidak kena, wajahnya tidak terkena air secara langsung, padahal wajib terkena karena termasuk anggota wudu. Begitu juga dulu ada pacar pitek atau apa itu yang biasanya dipakai pacar di kuku, sehingga kukunya tidak ditembus air pada saat wudu, maka ini juga wudunya tidak sah. Kenapa? Karena tidak terkena air. Bahkan hadis ini Nabi menyuruh berulang-ulang kepada seorang lelaki tersebut untuk mengulangi wudunya. Artinya apa? Harus merata, semua anggota wudu wajib terkena basuhan air. Kalau tidak terkena maka tidak sah. Maka harus berhati-hati. Makanya Nabi kadang meratakan, mendalek, menggosok-gosok supaya rata lengannya. Dan seterusnya. Jadi harus rata semua anggota tubuh, anggota wudu wajib terkena air wudu. Kalau tidak terkena maka tidak sah. Kita lanjut. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Anas, qala, berkata Anas, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu Nabi, bil muddi, dengan 1 mud. Ya, kemarin sudah dijelaskan 1 mud kurang lebih sekitar 0,688 liter. Wa yahtasilu, dan mandi Nabi bisoi, dengan 1 sok, ila khomsati amdadin, sampai 5 mud. 1 sok sampai 5 liter, kurang lebih 2,5 liter. Muttafaqun alaih. Artinya hadis ini menunjukkan betapa Nabi itu irit dalam hal menggunakan air. Karena Bapak Ibu para jamaah tahu sendiri bagaimana pada saat itu di Madinah begitu susahnya terkait dengan air, sehingga harus irit air, tidak berboros-boros dengan air. Meskipun begitu tidak berarti harus tidak sempurna wudunya. Wudunya tetap harus sempurna meskipun dengan keterbatasan air. Jadi harus semua terkena, semua anggota wudu wajib terkena basuhan air wudu. Wa an Umar, dan dari Umar radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Umar, qala, berkata Umar, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum, tidak dari sebagian kalian, min ahadin, dari salah seorang, yatawadhu, yang wudu orang, fayusbihu, maka menyempurnakan orang, al wudu, akan wudu, thumma yaqulu, kemudian berdoa orang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la illa futihat, kecuali dibuka lahu bagi orang, abwabul jannah, pintu surga. Yadkhulu, masuk orang, min ayyiha, dari arah mana aja, sa'a, yang menghendaki orang. Akhraja, telah mengeluarkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa zada, dan menambahi Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan barang siapa salah seorang dari kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudu kemudian berdoa yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan bagi orang tersebut pintu surga yang 8. Ke-8 pintu surga dibukakan bagi orang tersebut dan orang tersebut disuruh milih mana saja yang dikehendaki untuk masuk pintu surga. Ada juga tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi habis wudu kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka akan dibukakan pintu surga yang 8 dan kita disuruh milih mau lewat mana ketika masuk surga. Arti dari doa tersebut adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai bagian dari orang-orang yang bertobat dan jadikanlah pula sebagai kelompok orang-orang yang suci. Ini hadis yang terakhir dalam bab wudu. Jadi terkait dengan wudu sudah sampai bab terakhir. Nanti kita lanjutkan ke bab yang lainnya dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti kita jawab satu persatu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.